Shalom, saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua orang yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Mari kita awali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami mengundang Engkau hadir di dalam hati kami, agar kami mampu mendengarkan Engkau melalui firman-Mu yang akan kami renungkan ini. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu Prapaskah kedua ini, Bunda Gereja merenungkan Injil Lukas bab 9 ayat 28 sampai 36, yaitu tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Injil berbicara tentang peristiwa pengalaman para murid terpilih, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka mengalami Yesus yang berganti rupa di atas gunung Tabor, yang sering disebut dengan istilah peristiwa transfigurasi. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kisah pergantian rupa Yesus ini mempunyai hubungan dengan kisah pembaptisan Yesus. Apa yang diproklamasikan dalam baptisan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kini dilaksanakan dalam perjalanan hidup Yesus yang akan memuncak pada peristiwa salib. Pada peristiwa baptis, Yesus dinyatakan sebagai anak Allah yang dikasihi. Juga dalam peristiwa transfigurasi atau pergantian rupa di Gunung Tabor. Dan dalam kebangkitan ia dinobatkan sebagai anak Allah yang terkasih. Inilah yang menjadi arah kehidupan semua orang beriman. Dalam tugas pelayanannya, Yesus serta para murid mungkin pernah mengalami perasaan serupa. Bisa saja ini alasan mengapa Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus berdoa di atas gunung. Ketika sedang berdoa, rupa wajah Yesus dan warna pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Bahkan terlihat ia sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Kedua orang itu menampakkan kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya akan digenapi di Yerusalem. Petrus dan murid lainnya sedang tertidur. Ketika terbangun, mereka melihat Yesus dan kedua orang itu dalam kemuliaannya. Petrus mengungkapkan rasa bahagianya kepada Yesus. "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tak lama kemudian awan menaungi mereka dan mereka ketakutan. Lalu terdengarlah suara, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus sudah tinggal sendiri. Dan semua kisah menakjubkan ini dirahasiakan oleh murid-murid. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita juga sama seperti Petrus yang ingin berhenti dan mendirikan kemah kala melihat kemuliaan Allah. Kita ingin tinggal diam dan menikmatinya saja. Padahal pandangan seperti ini sangatlah keliru. Untuk bisa melihat kemuliaan Yesus,
kita harus terus bekerja melayaninya. Kemuliaan itu dinyatakan bagi orang yang hidup di dalamnya. Ketika melihat kemuliaan dan merasakan kemuliaan Tuhan, buanglah hasrat mendirikan kemah. Pekerjaan sudah menunggu untuk diselesaikan. Masa Prapaskah adalah waktu dan saat yang tepat untuk melihat arah kehidupan bersama Yesus. Bukan hanya kemuliaan, melainkan juga penderitaan. Bisa berarti untuk mereka yang mendengarkan rencana dan kehendak Allah. Mari kita tinggalkan zona nyaman kita. Kita harus mencair seperti garam dan bersinar di tengah kekelaman sehingga Yesus makin dimuliakan. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, tuntunlah kami dalam peziarahan hidup di dunia ini, agar kemuliaan yang Engkau nyatakan tidak menghentikan pelayanan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.